Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji fi'il. Kalau pada ngaji terdahulu kita membahas fi'il dari sisi lampau, sedang, dan perintah, dan juga tipe fa'ala, fa'ila, fa'ula. Lalu dari fa'ala itu mudhari'nya yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Sedangkan dari fa'ila itu yaf'alu, yaf'ilu, sedangkan dari yaf'ulu dari fa'ula itu yaf'ulu. Nah, sekarang kita lihat fi'il kaitannya dengan subjek, ya. Nah, pada pembahasan isim kita sudah membahas subjek itu ada pihak ketiga, satu, dua dan jamak, pihak kedua 1, 2 dan jamak, kemudian pihak satu hanya 1 dan jamak. Sedangkan masing-masing juga masih bisa dibagi dalam maskulin dan feminin atau mudzakkar muannas, ya. Nah, sekarang kita lihat perubahan kata kerja akibat adanya subjek. Jadi kata kerja fa'ala yaf'ulu yang ditulis di kamus itu berdasarkan subjek huwa, yaitu subjek pihak ketiga tunggal maskulin atau laki-laki. Tuh, ya. Nah, tipe kita lihat dulu pola perubahan kata kerja lampau. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, ya. Fa'altu, fa'alna, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Jadi kalau bentuk ketiga maskulin itu adalah fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, itu 1, 2 dan jamak. Sedangkan bentuk ketiga feminin yaitu fa'alat, fa'alata, fa'alna, 1, 2 dan jamak. Sedangkan pihak kedua tunggal 2 dan jamak maskulin adalah fa'alta, fa'altuma, fa'altum, ya. Jadi tipe fa'alanya itu dapat tambahan huruf di belakangnya. Sedangkan untuk pihak kedua perempuan tunggal 2 dan jamak adalah fa'alti, fa'altuma, fa'altunnah. Nah, bentuk pihak satu adalah 1 dan jamak yaitu adalah fa'altu, fa'alna. Nah, dari bentuk ini, ya, jadi ain fiilnya itu akan mengikuti kamus. Jadi kalau fa'ala, ya, fa'ala, fa'alu, maaf yang fa'alu itu harusnya dhammah bukan fathah, gitu. Nah, kalau ain fiilnya kasroh jadi fa'ila, ya fa'ila, fa'ulu, nah, seperti itu, nah, dan seterusnya. Nah, yang berubah kalau lampau itu hanya bagian belakangnya, bagian depannya fa dan ain fiilnya itu tidak berubah, ya. Jadi yang berubah itu hanya bagian belakangnya mendapat tambahan huruf alif, ya, ta atau waw alif itu, dan mim alif atau nun itu, ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kata formula atau perubahan, yaitu fa'altu, fa'alta, fa'alti, dan fa'alat. Itu kalau kita tulis tanpa harokat itu akan persis sama, yaitu fa, ain, lam, dan ta. Jadi tinggal apakah taknya disukun, apakah di fathah, apakah di kasroh, apakah di dhammah. Dhammah fa'altu untuk aku, nah ana, fa'alta fathah itu untuk anta, kamu, laki tunggal, fa'alti untuk kamu, tunggal perempuan, fa'alat untuk dia, tunggal perempuan. Nah, jadi itu. Nah, jadi contoh itu dari bentuk ini tadi, kalau kita ambil kataba maka menjadi kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Jadi menulis, dia lagi menulis, mereka laki-laki
telah menulis, katabat itu dia perempuan telah menulis, katabata mereka dua perempuan telah menulis, katabna mereka perempuan banyak telah menulis, begitu. Kemudian katabta, katabtuma, katabtum, ya. Lalu katabti, katabtuma, katabtunnah, dan katabtu aku telah menulis, katabna kami telah menulis. Itu kalau kemudian diterapkan dalam bentuk kata kerja yang lain, gitu. Nah, contoh di dalam Al-Quran, ya, balago sampai atau tiba. Nah, yang tipe fa'ala itu tetap tidak berubah, balago hatta idza balago maghribasy syamsi. Itu hingga ketika dia tiba di tempat matahari terbenam. Nah, itu. Jadi balago itu idza hingga ketika dia balago, dia laki-laki, maghriba sampai di tempat matahari, maghriba itu matahari terbenam. Kemudian kalau tipenya fa'ala, mereka berdua balago menjadi balago, gitu. Nah, contohnya adalah falamma balago majma'a bainihima. Nah, artinya adalah ketika keduanya balago, ya, keduanya itu, jadi artinya keduanya dalam konteks ini adalah kedua laut, majma'a bainihima, itu berkumpul, ya, sampai di tempat pertemuan keduanya, begitu, ya. Jadi keduanya itu sampai di tempat keduanya bersatu, begitu. Nah, kemudian kharaja dengan tipe fa'alu itu menjadi kharaju, gitu. Jadi fa fi'il, ain fi'ilnya tetap, yang berubah adalah lam fi'ilnya, yaitu jim, ja menjadi ju, tambahi waw alif. Alladzina kharaju min diyarihim, yaitu orang-orang yang keluar dari kampung-kampung atau negeri-negeri mereka. Nah, itu. Nah, kemudian contoh yang fiil, subjek hiya itu sami'a dengan tipe fa'ilat, jadi ain fiilnya kasroh, maka akan menjadi sami'at, gitu. Falamma sami'at bimakrihinnah, maka tatkala ia mendengar cercaan mereka, bimakrihinnah, nah, itu ya. Jadi di sini sami'at. Karena apa? Karena subjeknya adalah dia tunggal perempuan. Gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, karena tapi susah, bahkan tidak ada contoh di dalam Al-Quran, ya, maka saya beri contoh kalimat sendiri, ya. Nah, misalkan kalau tunggal putri pihak ketiga, Fatimatun zahabat ila Surabaya. Nah, jadi zahabam jadi zahabat. Kemudian kalau subjeknya dua, Fatimatun wa Aisyah zahabata ila Surabaya. Kalau subjeknya jamak, Fatimatun wa Aisyah wa Maryam dhahabna ila Surabaya. Jadi dhahabah menjadi dhahabat, dhahabata, dhahabna. Untuk melengkapi contoh. Kemudian kalau yang subjek pihak kedua, hakama dengan pola fa'alta menjadi hakamta. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Maka ketika kamu memutuskan, mengadili, fahkum bainahum bil qisti, maka adililah mereka di antara mereka dengan seadil-adilnya, gitu. Nah, kemudian tipe fa'altuma itu enggak kita dapatkan. Kemudian kalau tipe fa'altum dari alima, tipe fa'altum menjadi alimtum. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa ahihi. Ia berkata, apakah kalian tahu, ya, apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya?
Itu. Nah, kemudian yang pola subjek 2 feminin itu tidak kita dapatkan, sedangkan yang subjek pertama itu dolama dengan fa'altu, yaitu dolamtu, sedangkan dolama dengan fa'alna menjadi dolamna. Yang dolamtu qalat rabbi inni dolamtu nafsi, ia berkata, ya, itu jadi dia perempuan berkata, ini kemudian kalimat pertama, rabbi inni dolamtu nafsi, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Kemudian kalau dalam bentuk jamak, Rabbana dolamna anfusana, dan itu kata kerja lampau. Sedangkan yang mudhari, ya, jadi yaf'alu itu adalah dengan subjek dia tunggal laki-laki, yaf'alu. Nah, kalau mereka dua laki-laki, yaf'alani. Nah, itu. Jadi yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna itu laki. Kalau perempuan, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Nah, kalau orang kedua laki, tunggal, dua dan jamak, taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Kalau perempuan, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Kalau pertama itu adalah af'alu dan naf'alu. Gitu. Nah, jadi kalau lampau itu depannya tidak berubah, hanya belakangnya berubah, sedangkan untuk mudhari depan belakangnya berubah, ya. Kemudian taf'alani ini ada 3, ya. Untuk perempuan 2, pihak ketiga, lalu untuk antuma, untuk antum, ya, itu taf'alani. Nah, ini, ya, ada taf'alani, yaf'alani, kemudian yaf'aluna, ya, taf'alina dan taf'aluna, ini disebut fi'il 5. Nah, nanti dalam penetapan hukumnya itu juga diperlakukan berbeda. Kemudian af'alu itu kalau tanpa harokat itu akan sama nanti dengan pola perintah if'al, uf'ul, dan juga wazan af'ala, ya. Nah, jadi itu contohnya adalah kalau kata di kataba, sekarang bentuk mudhari'nya kataba yaktubu menjadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna, pihak ketiga laki, tunggal 2 dan jamak. Taktubu, taktubani, yaktubna, itu untuk pihak ketiga perempuan, tunggal 2 dan jamak. Taktubu, taktubani, taktubuna, untuk pihak kedua laki, tunggal 2 dan jamak. Taktubina, taktubani, taktubna, pihak kedua perempuan, tunggal 2 dan jamak. Aktubu, naktubu, itu untuk pihak pertama, tunggal dan jamak. Itu contoh di dalam Al-Qur'an, yahluku, ya, yahlukullahu ma yasha. Allah menciptakan apa-apa yang dia kehendaki. Itu. Yahkumu dengan yaf'ulani menjadi yahkumani. Jadi ini subjeknya 2, yaitu wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani fil hars. Itu. Jadi Daud dan Sulaiman ketika memutuskan perkara hars, tanaman. Yalbasu, kalau tipe hum itu menjadi yalbasuna. Yalbasuna min sundusin, mereka memakai kain sutra, gitu ya. Nah, pihak kedua kita kesulitan mencari, sedangkan sekarang pihak pertama, ya, yasma'u dengan pola af'alu menjadi asma'u, asma'u wa ara, gitu. Aku mendengar dan melihat, ya. Jadi di sini asma'u itu adalah aku sedang mendengar dan melihat, begitu. Kemudian yahsuru dengan tipe naf'ulu itu akan menjadi nahsyuru. Jadi kami sedang mengumpulkan, itu. Ya, wa yauma nahsyuruhum jami'an, wa yauma, dan pada hari nahsyuru
kami mengumpulkan hum mereka jami'an semua, dan pada hari kami mengumpulkan mereka semua, gitu ya. Nah, analisa dari surat 75 dan ayat 8 surat 80 ayat pertama begitu. Jadi idza itu adalah harf karena ada ditambal harf ya. Kemudian al-qamar itu adalah isim karena membawa alif lam, sedangkan khosafa ya, dan kuwirat itu adalah fiil, tepatnya adalah fiil lampau karena depannya tidak berubah. Itulah pengetahuan yang sudah kita peroleh, bisa kita gunakan untuk melakukan analisa ayat-ayat pendek, baik dari sisi jenis kata maupun mulai masuk jenis fiilnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.